Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan Erick Thohir atau sebagai Ketua Umum PSSI sudah bertemu langsung dengan Martin Paes, penjaga gawang keturunan Indonesia lewat kakek dan neneknya, dan dia dari Dallas ya, jauh-jauh. Kata Pak Erick ini sudah terbang ke Indonesia dan kemarin sudah tiba. Karena sebelumnya dia sudah posting perjalanan dia di pesawat, dan kedatangan dia disambut dengan luar biasa. Artinya luar biasa ini bagi Erick. Pak Erick sudah bilang, ini saya sangat terharu ini, Bung. Ya, dan saya coba untuk bagaimana mengirim WA ke Pak Erick. Selamat karena Martin itu sudah sampai di Indonesia dan langsung bertemu dengan Pak Ketua. Dan saya menanyakan ke Pak Ketua, bagaimana kesan-kesan dia. Luar biasa, Pak Ketua bilang. Ini dia, makanya dia bilang dia terharu dengan militansi dari seorang Martin Paes ini. Dia seorang fighter. Setelah berbincang-bincang, Pak Ketua bilang, kecintaan dia jangan diragukan lagi. Ini kalau bicara dengan Martin Paes. Kenapa demikian? Pak Erick bilang pada saya bahwa dia itu diajarin oleh neneknya untuk bagaimana soal kebangsaan kita, soal Indonesia. Ya, terus diberikan pemahaman oleh neneknya. Makanya Martin Paes itu rindu sekali ya untuk bisa datang ke Indonesia dan bisa bermain untuk tim nasional. Dia siap untuk dinaturalisasi, menjadi warga negara Indonesia. Itu karena kecintaan dia. Ini murni panggilan jiwa ya untuk Ibu Pertiwi kita ini. Dan kalau sudah bicara panggilan jiwa, itu bagi seorang pemain, bahkan mungkin dia lebih, loyalitas dia sangat tinggi untuk negara. Bagi pemain-pemain yang ada di kita, yang lahir di kita, ini lebih luar biasa, artinya boleh dikatakan dia fanatik dengan Indonesia. Karena keluarga dia juga sangat mendukung. Ya, sebelum berangkat ke sini Pak Erick sudah mengatakan bahwa keluarga melepas dia ketika dia berpamitan itu dengan air mata, ada tangisan buat mereka. Tangisan terharu karena Martin Paes akhirnya mampu memilih negara yang dia akan tuju untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dan bermain buat tim nasional kita. Jadi artinya itu keluarga dia melepas dengan tangisan, dan dia benar-benar ya, ingin bermain untuk merah putih, untuk Garuda. Bahkan dia mungkin bilang ke Pak Erick, pertemuan kemarin itu malam itu ada makan malam ya, ada sesi foto juga, dan dia itu sudah bilang kalau boleh cepat ya cepat diurus. Dan dia sudah memulai proses itu setelah tiba kemarin sampai hari ini. Hari ini akan memulai. Sama seperti yang dilakukan oleh sebelum-sebelumnya. Jai Itzes, dan terakhir kita bisa lihat dengan Tom Haye. Kan? Begitu tiba, bertanggal 28 langsung melakukan tahapan-tahapan proses administrasi, dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan dia melalui itu. Hari ini dia sudah pasti bisa memulai medical check up, semua. Mungkin ada wawancara dengan BIN. Dia akan lalui proses itu sebelum masuk ke tahapan nantinya sampai ke Kemenkumham, diserahkan dan itu ke DPR. Makanya Martin Paes itu diupayakan, Pak Erick ini sedang mengupayakan ya. Makanya Pak Erick bilang, ini Bung, doakan bersama. Kita doa bersama. Biar semua proses ini berjalan dengan baik. Ya, berlangsung lancar. Karena kita ingin juga dia bisa cepat memakai kostum tim nasional dan bermain untuk tim asuhan STY. Paling tidak yang paling dekat, karena dia sudah memang Piala Asia sudah mulai, sudah oke, kita lupakan itu. Yang paling dekat di mata adalah bulan Maret. Ketika melanjutkan fase kedua di Pra-Piala Dunia Zona Asia di grup F, kita akan bertemu 2 kali dengan Vietnam. Dan diharapkan oleh Pak Erick, mudah-mudahan ya, jika semua proses ini oke, semua, Martin Paes dan Tom Haye sudah ada di dalam bermain. Dan itu yang dinantikan oleh para netizen, para penggemar sepak bola Indonesia, menunggu ini. Kalau berdua ini bisa ada di lapangan, dan tentunya di dalamnya bukan cuma berdua, bukan cuma Tom Haye dan Martin Paes. Ya, sudah ada Ragnar Oratmangun yang lebih dulu juga saya pikir sudah bertemu dengan Pak Erick dan akan menjalani proses untuk naturalisasi. Ada Nathan Cho yang Januari ini direncanakan, jika Nathan Cho datang, Nathan Cho akan dinaturalisasi, diambil sumpah. Karena sebenarnya kan dia bisa tanggal 28 Desember yang lalu bersama dengan Jai Itzes untuk pengambilan sumpah karena sudah ada suratnya berdua, tapi akhirnya klubnya mungkin belum mengizinkan Nathan sehingga tertunda, dan diharapkan menunggu kesediaan Nathan kapan dia punya waktu. Ya, kalau dia bisa datang, dia lapor mungkin ke Pak Ketua atau ke PSSI, akan diproses. Nathan
akan menjadi warga negara Indonesia. Jadi dengan Martin Paes, kekuatan kita di bawah Mistar ini oke. Dan kalian ganteng sekali ya. Tinggi 192. Ya. Ini proporsional sekali untuk berdiri di bawah Mistar. Ya, kemudian sangat berpengalaman ya. Musim lalu bersama dengan Dallas FC di Liga Sepak Bola Amerika dia bermain 34 kali. Musim ini bahkan sudah musim ke-32 kali dia bermain dengan Dallas. Ini kiper yang tidak tergantikan. Pernah bertemu dengan Inter Miami, klubnya Lionel Messi, dan dia bermain di dalam. Beberapa kali dia bisa menahan tembakan-tembakan dari Lionel Messi dan sangat berpengalaman sejak dia dari Utrecht kemudian dipinjamkan ke Dallas dan sampai juga dipermanenkan oleh Dallas pada 2022. Dan kita beruntung bisa mendapat kiper seperti Martin Paes ini. Karena mungkin saja dia diincar oleh tim nasional Belanda. Kalau dia tampil bagus bersama dengan Dallas, bisa diincar oleh pelatih Belanda Ronald Koeman. Tapi sudah terlebih dulu kecintaan dia ya, untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu yang membuat kita sekarang harus bersyukur. Dan Pak Erik bilang, ya ini pemain yang bagus sekali. Artinya kalau dari segi lihat visi dia untuk bisa bermain bersama dengan tim nasional, dan bagaimana dia punya fanatismenya terhadap Indonesia, itu kan akan menimbulkan juga satu hal yang sangat bagus ya, bagi pemain-pemain lain menjadi contoh juga bahwa lihat ada pemain keturunan dari luar yang cintanya luar biasa untuk bisa bermain Indonesia ya, bagaimana dia militansinya dia. Nah, Martin Paes tidak main-main, ini bukan kaleng-kaleng ya, ini kalau bisa saya katakan inilah kiper grade A yang ada yang kita bisa dapatkan. Kalau sudah ada dia, saya pikir untuk masalah di bawah Mistar ini akan terselesaikan. STY juga pasti akan tersenyum, akan menerima dia dengan luar biasa. Karena ini juga sudah pasti melalui STY, karena STY pasti sudah lihat dan menyetujui dengan kedatangan Martin Paes. Kalau STY tidak setuju kan tidak mungkin dia akan datang. Nah, semua PSSI akan melihat juga dari keinginan STY untuk mendatangkan seorang pemain, sehingga itu disetujui dan bisa datang. Dan dia bisa tiba dengan selamat di Indonesia. Dan ini satsetnya Pak Erik ya, bagus sekali ya. Jadi apa yang dikatakan pada Desember lalu Pak Erik mengatakan bahwa dia ingin membuat kejutan ya, akan membuat Indonesia di 2024 ini untuk lebih bagus lagi, tim nasional akan lebih berprestasi, terbang tinggi dengan mendatangkan pemain-pemain top ya, sehingga kita punya kekuatan di tim nasional kita, terutama di tim senior. Ini bisa terbukti, akan terwujud. Karena di antara tim senior kita itu ada banyak pemain-pemain muda. Ya, pemain-pemain muda yang punya masa depan bagus. Artinya untuk 6 tahun ke depan, wah kita akan menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan. Ya, dengan pemain-pemain muda yang datang, Justin Hapner, Elkan Bagot, Ivar Janner, ya, kemudian Rafael Struijk. Ini masih muda. Jai Isyas masih 23 tahun juga. Nathan Cho, ya masih bisa bermain di tim U23 nantinya di Qatar. Semua pemain-pemain yang baik yang akan diandalkan. Nah, sekarang kita tetap dengan Martin Paes. Nah, dia sangat senang karena makanan juga tidak menjadi masalah buat dia. Dia sudah terbiasa dengan makanan Indonesia, masakan Indonesia, karena keluarga dia juga membiasakan. Ya, dia bisa makan dengan makanan Indonesia, jadi bukan satu hal yang aneh buat dia. Sehingga dia bisa datang di sini, dia bisa menikmati itu. Dan itu tersaji dengan makan malam yang penuh kekeluargaan dengan Pak Erik. Dan Pak Erik mengharapkan bahwa Martin Paes ini akan menjalani semua tahapan itu dengan baik sampai ke DPR RI. Kemudian setelah selesai ada Kepres akan turun, ya Presiden Pak Jokowi akan tanda tangan, baru diambil sumpah. Semoga pada bulan Februari akan datang, ya semua sudah beres, ya termasuk dengan Nathan Cho, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan dengan Martin Paes ini. Itu yang akan ditunggu. Ketika masuk di Maret dan aman, berarti kita punya tim yang kuat. Di bawah Mistar ada Martin Paes, di kanan kita punya Sandy Walsh, di kiri kita punya Sain Patinama, di belakang kita ada Jordi, ada Elkan Bagot, ada Jai Isyas, Justin Hapner bisa didorong ke tengah, bermain dengan Ivar Janner. Kita punya anak muda yang lagi bagus bermain di Deinze, Marcelino Ferdinand. Di depan ada Ragnar Oratmangun, ada Rafael Struijk. Maka lengkaplah starting 11 kita yang paling bagus. Ini akan membuat lawan-lawan kita, terutama Vietnam, Thailand yang menjadi momok selama ini, akan mungkin was-was, ketar-ketir dengan banyak pemain-pemain top ya yang akan datang ke Indonesia.
untuk bisa memperkuat tim Merah Putih. Ya, selamat sekali lagi buat Martin Paes, selamat menjalani proses yang akan Anda lakukan ya untuk medical check up dan sebagainya sebagai persyaratan sebelum menuju ke yang paling utama ya, ambil sumpah ya setelah semua dilewati. Oke, dengan saya Bung Ropan, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Erick Thohir ya, Ketua Umum PSSI yang begitu bersemangat untuk menjadikan tim nasional ini menjadi tim nasional yang bagus, yang bisa terbang tinggi, bukan di ASEAN, tapi di Asia. Ciao.